share ya tadi waktu dalam saat pujian penyembahan tadi, saya diperlihatkan Tuhan sebuah buku gitu. Jadi buku yang terbuka. Kemudian saya lihat buku ini cuman apa ya? Cuman sepotong ini aja, cuma tangan di bagian tangan ini bergerak lagi tulis begitu di atas buku. Lalu saya bertanya kepada Roh Kudus, apa arti gitu. Ini kok ada buku, ada tangan jari, ya, tulis begitu. Kemudian Roh Kudus berbicara di hati begini, kita disuruh ya, di semua anggota Menara Doa Segala Bangsa, saya tahu Tuhan kasih ke saya untuk saya sampaikan bahwa bagi kita semua, Roh Kudus kuat sekali ngomong tadi bahwa ini adalah sebuah waktu percepatan gitu. Jadi kita harus mengisi ya lembaran-lembaran kehidupan kita. Kita harus mengisi ya, diibaratkan seperti buku gitu. Kita harus mencatat, mengisi kekosongan dari kertas lembaran itu. Kita harus mengisi gitu. Jadi Tuhan ngomong dalam Roh Kudus tadi begitu. Kita harus mengisi dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dengan kebajikan-kebajikan kita, ya dengan kita melayani Tuhan. Jadi seperti itu Tuhan kasih gambaran di dalam roh tadi. Kemudian tiba-tiba seperti kuat sekali ya Roh Kudus ngomong bahwa maksudnya buku itu nanti akan ditutup gitu. Ya, jadi buku itu nanti akan ditutup. Jadi selama waktu ada masa begini kita harus mengisi gitu. Itu pesan Tuhan pagi hari ini. Jadi Kudus bilang bahwa hidup ini adalah ya kesempatan waktu-waktu ini untuk kita bersegera ya cepat untuk kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita, karena Tuhan tadi jelas sekali di akhir itu waktu saya berbahasa roh dan katakan buku ini nanti aku tutup gitu, nanti akan tertutup. Nah, jadi saudara luar biasa, terima kasih untuk Gary dan Dewi dalam penyembahan tadi. Saya sangat menikmati akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya semalam saya mau bersaksi ya, tapi saya lihat juga banyak yang bersaksi. Pagi hari ini Roh Kudus menggerakkan untuk saya bersaksi. Ada beberapa kurang lebih 2 hari ya lalu saya nggak ada ikut Zoom karena saya pergi ke pulau sebelah ya menjenguk anak kami karena dia ada ulang tahun. Kemudian sudah selama 2 bulan dia melahirkan, belum menyelenggarakan ibadah ucapan syukur ya, walaupun doa-doa dan puji Tuhan pada hari Minggu kemarin ada ucapan syukur ulang tahun anak yang perempuan saya dan sekalian dengan syukuran anak cucu saya gitu, udah 2 bulan pas. Dan saudara, waktu di sana ya sebenarnya saya mau ikut Zoom, cuman gimana ya, kayaknya juga di sana saya diperhadapkan dengan pelayanan begitu. Nah, jadi seorang ibu dia datang kepada saya, dia bilang, Bu, doain saya karena saya merasa pusing gitu. Jadi ada sakit hipertensi. Jadi tensi itu sampai 160 hampir 170 gitu. Jadi dia merasa pusing. Dan ya, saya harus share firman, saya harus kuatin dia, saya katakan jangan penyakit itu mengintimidasi. Jadi kadang-kadang penyakit itu datang ya, tubuh darah sel nggak jadi nggak normal gitu karena tekanan pikiran, intimidasi. Jadi apalagi kalau udah memang dibilang hipertensi, setelah ada pusing langsung terintimidasi. Nah, jadi saya kasih kata-kata penguatan begitu, nasihat, dan akhirnya saya doain. Nah, puji Tuhan itu malam, setelah besoknya ibu kekasih ini bilang, aduh puji Tuhan Bu, tadi malam saya tidur nyenyak dan pagi ini saya bisa bekerja lagi, semua pusing semua hilang. Nah, gitu. Kemudian siangnya seorang ibu lagi datang. Cara dia datang dan bilang, Bu, minta bantu doa, soalnya saya ada pergumulan katanya. Pergumulan apa, Bu? Justru bukan menjadi pergumulannya, tetapi adiknya ya seorang guru SMU
suaminya udah mulai ya mungkin udah mulai melenceng begitu, dan yang lebih parahnya mungkin mereka memang saat ini udah pisah, terus anak satu-satunya perempuan katanya diambil papanya. Jadi ibu yang share dengan saya ini minta bantu doa karena adiknya kemarin kayak kerasukan begitu. Jadi kadang dia berteriak, kadang dia ketawa begitu. Jadi saya layani, saya doain, saya katakan ya kamu sebagai kakak, karena mereka udah yatim piatu ya, kalau kamu yang harus jadi orang tua gitu, kamu harus pantau terus, harus kuatin dia, harus share, harus bilang ya namanya. Nah jadi dalam roh saya Tuhan katakan bahwa lihat loh, di luar sana begitu banyak orang yang mengalami masalah gitu. Ya, sementara kita ini memang benar-benar dibutuhkan. Ya Tuhan hadirkan kita untuk kita boleh menguatkan, untuk mendoakan. Nah mungkin ini juga salah satu cara bagaimana kita mengisi lembaran-lembaran kehidupan kita. Nah, jadi puji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, terima kasih untuk kemarin saya sudah lapor minta doa sama Pak Hebron, ya pergi dan kembali naik kapal laut semalam, teduh sekali. Oh iya, dan saya luar biasa saudara ya, waktu di kapal itu pernah saya naik kapal saudara. Biasa kan kalau mau naik kapal begitu harus ada orang yang mimpin doa gitu. Nah pernah sekali saudara saya naik, karena saya agak jauh di ruang komando, saya nggak pergi doa gitu. Waduh, mereka panggil ya siapa yang ada pendeta, hamba Tuhan tolonglah begitu. Tapi ya gimana, saya juga nggak tahu ya bagaimana. Lalu saya nggak doa saudara. Akhirnya itu udah 2 bulan lalu yang waktu saya pergi. Sampai semalam itu saudara, hati saya ketar-ketir. Aduh, seperti ada hutang begitu. Nah, akhirnya saya pergi. Saya bilang, Pak, udah dipanggil ya. Ada nggak pendeta hamba Tuhan mau doain untuk perjalanan kita? Nah, akhirnya saya pergi ke ruang komando dan saya bilang, oke Pak, saya pendeta, saya mau pimpin doa untuk perjalanan. Dan puji Tuhan, saudara, waktu saya pimpin doa, pas turun dari kapal, udah di pelabuhan, tiba-tiba seorang ibu datang. Oh iya benar, saya cuma dengar suaranya Ibu Lenda, pasti Ibu Lenda, tapi cuman dibilangnya Ibu Pendeta begitu, jadi memang saya nggak bilang nama. Jadi mereka bilang puji Tuhan Bu, terima kasih, maksudnya senang begitu, waktu doa ternyata mereka rasakan gitu doa yang sungguh-sungguh luar biasa Bu, kalau kita berdoa ya dengan pendoa begitu, jadi ada sedikit komunikasi yang ngomong-ngomong begitu. Jadi puji Tuhan saudara, dimanapun kita pergi dan berada, kita boleh menjadi berkat. Oke, itu saja, terlalu panjang, minta maaf. Terima kasih, Tuhan berkati. Mari tetap semangat. Sebagai pendoa, sebagai hamba Tuhan, kita tetap terus melayani Tuhan. Shalom. Nama saya Viera, ya kan, saya bersama suami saya Pendeta Yosafat Prawiro, kita melayani di gereja Hope and Harvest di Sydney, Australia. Dan kita udah ada di negara kanguru ini udah lebih dari 20 tahun. Dan bersyukur buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan saya melayani bersama-sama dengan Pendeta Olgaling, yang saya percaya juga hadir di pertemuan doa ini, dan beliau yang merefer saya untuk sharing di pagi hari ini. Dan thank you juga buat Bu Morin, ya, Bu Morin yang sudah mengkoordinir dan mengontak kami dan mengatur semua. Dan saya percaya, saya ikuti dari tadi, wah ini pertemuan, saya minta beberapa info sedikit ya dari Bu Morin, apa ini menara doa, dan katanya dikoordinir oleh Pak Pendeta Hebron. Thank you Pak, luar biasa, visi yang besar untuk menjangkau bangsa-bangsa ya, berdoa. Dan saya percaya hari-hari ini lebih dari apapun kita emang butuh banyak berdoa ya, kita nggak punya senjata yang lain dan kita berdoa. Amin. Amin. Oke, saya akan share slide, tapi sebelumnya saya percaya dalam konteks kita sebagai pendoa-pendoa ya, pagi malam ada pertemuan doa, setiap hari berdoa. Saya percaya itu adalah apa yang Yesus rindukan, dan kita banyak berdoa. Dan saya pengen tanya sesuatu nih. Sebelumnya saya mau share screen dulu sebentar ya. Bapak Ibu bisa lihat slide saya ya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan yang saya pengen tanyakan ya kan. Saya percaya sebagai pendoa pasti ini statement yang sudah sangat familiar bagi kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oke, kalau Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan saya, siapa yang mau ini terjadi dalam hidupnya? Silakan angkat tangan. Mungkin saya nggak bisa lihat semua ya. Oke.
Nah, pertanyaan kedua, siapa yang percaya kalau ini bisa terjadi dalam hidup kita? Ya, saudara bisa lewat chat, bisa kasih jempol, ya, angkat tangan. Amin, saudara percaya? Oke, luar biasa. Nah, pagi ini saya pengen bagikan satu topik yang saya beberapa minggu, beberapa bulan terakhir nih saya sedang alami, saya doakan dan saya rindu bagikan, dan saya percaya ini very sebagai pendoa kita mau kita alami dalam hidup kita. Amin. Nah, judulnya emang judulnya whatever you desire. Apa saja yang kau inginkan. Ya, ini sebenarnya ini ada di Alkitab, saya ambil dari Alkitab, dan saya percaya kita rindu, saya berdoa selesai dari apa yang saya sharingkan hari ini kita bisa mengalami sebagai pendoa-pendoanya Tuhan. Apa yang kita doakan Tuhan jawab. Amin. Amen. Ya, dari semua kita pengen kan, kita udah berdoa, kita minta, karena seringkali ketika kita berdoa, kita minta kepada Tuhan ya. Tapi hari ini saya bersyukur kita spend lebih banyak waktu kita memuji Tuhan. Nah, itu luar biasa. Karena lebih dari apapun, ya kan, Tuhan sebenarnya udah tahu apa yang kita mau minta kan. Tapi ketika kita spend waktu, kita berdoa, kita menyembah Dia dalam pujian penyembahan, itu adalah hatinya Tuhan bagi kita. Nah, kalau saudara mengikuti berita ya kan, Australia, Sydney dan Queensland beberapa di awal bulan ini kita mengalami banjir ya kan. Ternyata banjir nggak cuma di Jakarta saudara ya, di Sydney juga bisa banjir. Ya kan, nah karena hujannya begitu deras ya kan, kita banjir ya kan, rumah bocor dan banyak orang mengalami kerugian yang luar biasa, dan ternyata rumah saya juga bocor. Nah, ketika banjir tersebut saudara, ternyata ada waktu kira-kira 1 minggu ya kan, handphone saya tuh nggak punya signal di rumah, jadi kita kehilangan signal, jadi saya nggak bisa telepon ya kan. Tapi puji Tuhan kita masih ada internet sehingga saya bisa pakai WhatsApp call. Nah, ketika kita nggak bisa telepon, itu kita nggak ada signal, benar? Atau saudara mungkin di Indonesia atau dimanapun kita lagi telepon, kemudian tiba-tiba kita lagi gerak, signalnya hilang. Nah, itu istilahnya dead spot ya, dimana kita nggak bisa, kehilangan signal. Nah, ketika kita berdoa, alangkah malangnya ketika kita berdoa, kita nggak connect sama Tuhan yang kita berdoa, ya kan? Itu kita nggak ada signal, tapi itu kita nggak mau. Kita sebagai pendoa, kita mau on terus kan dengan Tuhan, kita punya signal, dan signal kita itu kalau bisa full. Jadi Tuhan ngomong apa, ya kan? Tuhan tahu isi hati kita, sehingga kita mengalami suatu koneksi yang luar biasa dengan Tuhan. Amin. Nah, pagi ini saya rindu bagikan Bapak Ibu, whatever you desire. Ketika Tuhan Yesus berkata, mintalah apa saja maka itu akan diberikan kepadamu. Nah, mari kita buka Alkitab kita sama-sama ya. Di Yohanes 15. Yohanes 15, saya percaya ini perikop Alkitab yang sudah sangat terkenal dan mungkin kita juga sudah hafal. Tapi saya rindu, mari kita buka hati kita pagi ini, kita dengar firman Tuhan, dan saya percaya Tuhan bisa bicara bagi setiap kita. Amin, Bapak Ibu. Oke, kita akan baca ya, pokok anggur yang benar di Yohanes 15. Oke, saya sudah tampilkan di slide. Oke, di ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Sama kita baca sama-sama Bapak Ibu yang bagian kedua yang katakan dari ayat 7 dari yang pertama. Yuk, 1, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin Bapak Ibu. Jadi ini di Yohanes 15 ini adalah, kalau Bapak Ibu kita lihat di konteks Alkitabnya,
Jadi di ayat 15 ini adalah bagian dari pengajaran-pengajaran terakhir dari Tuhan Yesus sebelum dia akan disalib. Ya, jadi ini waktu-waktunya kalau di sini kita disebut sebagai minggu-minggu sengsara, ya kan? Karena kira-kira dua minggu lagi, 2,5 minggu lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Jadi ini momennya mirip. Ya kan, di ayat 13 Yesus baru saja menyelesaikan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Di ayat 15 dia memberikan pengajaran ini. Di ayat 18 Yesus ditangkap. Jadi coba bayangkan Bapak Ibu ya, Tuhan Yesus dia sudah melakukan perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, dan kemudian dia spend time dengan murid-murid secara pribadi, dan dia memberikan pengajaran-pengajaran yang terakhir kepada murid-muridnya. Dan biasanya kalau orang udah tahu dia akan pergi, dia akan memberikan kata-kata yang penting, ya kan, kata-kata yang dia mau supaya orang-orang yang dia tinggalkan tuh ingat dan lakukan. Dan saya percaya Bapak Ibu ini adalah pengajaran Yesus, saya percaya sangat penting karena dia tahu sebentar lagi dia akan disalibkan dan akan meninggalkan murid-muridnya. Nah, dalam konteks kita sebagai pendoa-pendoa, apa kunci Bapak Ibu? Saya udah tanya tadi, kita rindu kita berdoa, doa kita dijawab sama Tuhan. Amin. Nah, kita akan belajar pagi ini apa kunci untuk kita mengalami doa yang dijawab Tuhan. Amin. What are the keys to an answered prayer life? Kita berdoa, kita mau doa kita dijawab Tuhan. Nah, kita akan belajar dari perikop pagi ini. Kunci yang pertama adalah kita memiliki yang disebut sebagai a connected life atau hidup yang terkoneksi. Nah, Yesus berkata, remain in me, tinggallah di dalam aku. Itu berbicara tentang hubungan, hidup yang terkoneksi dengan Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu siap kita udah terkoneksi ya dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak ada mungkin di tempat ini, kita nggak mau spend bangun pagi-pagi, kita berdoa ya kan 1-2 jam. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya seberapa kuat koneksi kita dengan Tuhan, ya kan? Seperti signal HP kita, ada yang barnya 1, ada yang cuma 2, ada yang full. Nah kan, bagaimana koneksi kita dengan Tuhan hari-hari ini? Dan itu hanya kita yang bisa jawab, dan Tuhan juga tahu. Nah, Tuhan Yesus berkata, tinggallah di dalam aku, remain in me, dwell in me, and abide in me. Nah, ketika kita tinggal, apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika dia berkata tinggal dalam aku, sama seperti kita tinggal di satu tempat. Itu berbicara tentang suatu hubungan yang terus menerus, ya kan? Jadi bukan sekali kita tinggal kemudian pindah, enggak. Tapi Yesus berkata, ya kan, abide, remain, itu tetap stay di satu tempat terus menerus, ya kan? Jadi ada koneksi yang terus menerus, nggak putus nyambung, tapi terus menerus. Nah, itu apa yang Yesus mau supaya kita tinggal dalam Dia, saudara, Bapak Ibu, terus menerus. Nah, biasanya ketika kita mungkin ada orang tua kita atau anak kita atau suami atau istri kita ngomong sesuatu sama kita, ya kan? Biasanya kalau orang itu ngomong sampai 2 kali, biasanya itu penting apa enggak? Penting ya, 2 kali ya, penting. Ya, misalnya ya kan, kita ada suami kita, ya jangan lupa ya Pak bawa kunci, ya kan? Terus dia mau pergi, jangan lupa bawa kunci. Berarti kita tahu kunci itu penting, kalau enggak dia nggak bisa buka pintu atau nggak bisa pulang. Atau contoh misalnya kita ada orang tua kita atau yang sudah mau meninggal misalnya, kemudian kata-kata terakhir kan kita datang ya, wah ini papa mau ngomong apa nih, mama mau ngomong apa nih, ya kan? Kemudian, oh ya nak, ya kan, jangan lupa ya mama sudah simpan warisan buat kamu, disimpan di dalam pot warna kuning, ya kan? Jangan lupa ya, pot warna kuning bukan hijau. Kita ingat-ingat ya, kuning ya kan, surat wasiat. Ya ada tulis. Ya kan, itu sesuatu yang penting ya kan, kita akan ingat apalagi kalau diulang-ulang. Nah, sama saudara, Yesus kita udah tahu dia akan segera meninggalkan murid-muridnya. Dan dia berkata ini, dia tahu ini perkataan yang penting. Dan juga kalau Bapak Ibu ingat, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia pernah tanya Petrus berapa kali? 3 kali, ya. Sampai 3 kali dikatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya kan, Petrus bilang, ya Yesus. Kemudian ditanya lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus bilang, iya, gembalakanlah domba-domba. Sampai ke 3 kali. Bayangkan misalnya seseorang yang saudara kasih tanya saudara sampai 3 kali, ya kan? Aduh, sampai saya bayangkan saya itu Petrus, ya kan? Aduh Tuhan, ternyata mungkin saya belum terlalu sungguh-sungguh, ya kan? Nah, coba kita akan lihat saudara di ayat ini Yesus berkata berapa kali. Ya, saya udah tayangkan di sini.
Yesus dia kembali di ayat yang keempat ya. Kita akan hitung berapa kali Yesus berkata tinggal di dalam aku. Di ayat 4 dikatakan apa? Tinggal di dalam aku, 1 kali ya kan, dan aku di dalam kamu, dan seterusnya. Dan kemudian berkata demikian juga kamu tidak berbuat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Udah 2 kali ya kan di ayat 4. Kemudian Yesus berkata lagi di ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa apa? Tinggal dalam aku. Berapa kali? 3 kali. Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini udah 3 kali ya Bapak Ibu. Kemudian di ayat 6 dikatakan lagi, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, 4 kali ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, dibuang kemudian dibakar. Kemudian di ayat 7 Yesus ngomong, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, baru dia berkata, mintalah apa saja. Berapa kali Bapak Ibu Yesus bilang tinggal dalam aku? 5 kali. Ya, saya kalau baca firman saya suka renungkan, bayangkan diri saya ada dalam konteks itu. Bayangkan kalau Yesus tuh ngomong apa kita sampai 5 kali. Vera, tinggal dalam aku. Ngomong lagi, Vera, tinggal dalam aku. Ngomong sampai 5 kali. Itu kalau kita gak ngerti juga, aduh saya gak tahu. Saya punya anak saudara ya remaja yang paling gede umur 21. Ya bayangkan kalau remaja, dia ngomong 2 kali dia gak ngerti, kita udah kesel banget. Ini bayangkan kok Yesus ngomong sama kita sampai 5 kali. Ini penting apa enggak? Penting banget, luar biasa penting. Dan dia tahu dia akan segera pergi. Dan Yesus repeat, dia ulang sampai 5 kali. Berarti Yesus tuh sampai, gimana ya, sampai mohon. Ayo murid-muridku, tinggal dalam aku, tinggal dalam aku, tinggal dalam aku, dan aku di dalam kamu. Begitu luar biasa dan begitu Yesus itu seperti memohon dan berkata tinggal dalam aku. Karena dia tahu saudara bahwa dia berkata sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi Yesus seperti sedang memohon dan berkata kepada kita, saya mau punya hubungan yang terus-menerus dengan kamu. Saya mau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Amin. Yesus sampai ulang sampai 5 kali. Ya kan, karena Yesus mengingat suatu koneksi kita dengan Tuhan yang terus menerus. Ya kan, abide in me, remain in me, dwell in me, tinggal di dalam. Di dalam, ya kan. Itu kata kunci sama bagian di dalam aku, itu kata Tuhan. Nah, masalahnya adalah kita gak mau tinggal di dalam Yesus. Kita maunya keluar masuk. Makanya Yesus mesti ulangi sampai berapa kali? 5 kali. Itu aja kita, saudara, kalau saya refleksi dengan diri saya sendiri, kita tuh kadang-kadang gak betah, ya kan? Kita gak betah tinggal di dalam, kita bandel, kita mau keluar masuk. Kita bisa berdoa, kita bisa ke gereja, ya kan? Hari-hari tertentu kita datang pertemuan doa, oh ya saya mau datang, saya mau masuk ke dalam Tuhan. Tapi bisa aja badan kita ada di sini, tapi pikiran kita kemana-mana, bisa kan? Oh mikir nanti mau masak apa, oh mikir hari ini saya mesti kerja, oh mikir anak saya mesti sekolah, oh ini uang saya kurang, oh ada orang yang sakit. Bisa aja kita, badan kita ada di dalam, tapi pikiran kita keluar melayang kemana-mana. Atau kita ada di gereja, kita melayani, tapi di hari yang lain kita sibuk dengan hal yang lain. Atau kita punya, ya kita tinggal di dalam Tuhan, ya kan, di masa-masa tertentu, di area tertentu dalam hidup kita. Misalnya, oke, Tuhan di area, ya kan, waktu, kalau hari pagi, oke, ya kan, saya di dalam Tuhan. Tapi kalau siang saya keluar, saya lakukan apa yang saya mau. Atau hari Minggu saya di dalam Tuhan, tapi hari yang lain saya lakukan apa yang saya mau. Atau tujuan hidup ini di area misalnya pelayanan, oke lah ini di dalam Tuhan. Tapi di area karir, ini di luar. Pokoknya saya mau cari apa yang saya mau. Nah, saya percaya ketika Tuhan sampai ulangi sampai 5 kali. Tuhan mau kita semua area kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam waktu kita, dalam hobi kita, dalam mimpi-mimpi kita, dalam pikiran kita, perbuatan kita, Tuhan mau kita semua ada di dalam. Karena apa? Kalau seringkali kita keluar masuk, itu saya sebutnya orang tuh pusing, benar ya? Kita kalau keluar masuk terus kita kan pusing kan? Sebentar mau ini, sebentar mau itu, sebentar mau yang lain, sehingga kita nggak tahu apa yang kita mau. Kita nggak ngerti sebenarnya apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu istilahnya tuh orang yang nomaden, yang suka pindah-pindah, ya. Orang nomaden nggak punya tempat tinggal tetap kan? Sebentar tinggal di sini, sebentar tinggal di sana, ya kan, dia muter lagi, dia cari apa yang dia suka. Nah, sedangkan Yesus mau kita tinggal tuh seperti we stay at home. Ya kan, tinggal di rumah. Nah, saudara,
mau nanya, saya nggak tahu ya kalau di sini sih jarang ya atau dulu. Di Indonesia apakah sekarang ada bapak ibu yang suka pindah rumah setiap hari Minggu atau tiap minggu ada? Nggak ada. Nggak ada dong, memang enak pindah rumah ya kan. Pindah rumah itu capek banget, kita mesti pack semuanya. Nah, tapi seringkali kita nggak sadar, kita sebagai anak Tuhan kita suka pindah-pindah. Yesus suruh kita tinggal seperti di dalam rumah, karena ketika kita tinggal di dalam rumah kita otentik. Bener? Bapak Ibu ada yang berani pakai baju tidur yang sudah mungkin 10 tahun ya kan. Buat tidur enak ya, walaupun udah bolong-bolong, catnya hilang ya kan, tapi paling nyaman buat tidur ya kan. Maka Bapak Ibu pakai baju itu pergi ke gereja atau pergi ke mall? Ya enggak gitu loh. Tapi di rumah kita apa adanya ya kan. Kita udah nggak pakai topeng, kita terbuka apa adanya, dan di rumah juga ada tanggung jawab, kita mesti bersihin, kita mesti jaga, kita punya rumah. Nah, jangan pernah treat atau menganggap Yesus seperti hotel. Artinya apa saudara? Kita datang ke hotel, kita expect biasanya diapain? Kita dilayani, bener? Kita udah bayar mahal, apalagi hotel bintang 5, kita mau dilayani, kita mau makanan terbaik, kita mau kamar kita terbaik, yang ada view dan sebagainya. Kita nggak suka, kita telepon resepsionisnya berkata, kamar saya nggak enak nih, saya mau ganti. Ya kan, saya udah bayar mahal. Nah, jangan pernah treat Yesus seperti hotel saudara. Tapi Yesus mau kita stay at home, remain, tinggal di dalam rumah. Di situ ada tanggung jawab, di situ ada komitmen, di situ ada hati yang terbuka, di situ ada pelayanan, dan di situ ada hati yang mau sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Amen. Yesus mau stay at home with you. Tuhan mau kita tinggal di dalam Dia. Nah, apa akan terjadi ketika kita tinggal di dalam? Ya, kita udah lihat di firman Tuhan tadi di ayat yang kelima dikatakan apa? Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Amen. Saya percaya ini janji Tuhan. Dia berkata barang siapa yang tinggal, Yesus berkata sampai 5 kali tinggal di dalam Dia. Dan kita di dalam Yesus, kita akan berbuah banyak. Nah, buah apa yang dimaksud? Saya percaya Yesus rindu kita untuk menghasilkan buah yang banyak, Bapak Ibu. Nah, buah yang pertama adalah buah karakter, ya kan? Buah karakter, yaitu karakter yang saya percaya ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan sampai 23. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, apakah orang-orang di sekitar kita menikmati buah karakter kita hari-hari ini? Ya, di masa-masa pandemik ini itu kita lockdown di rumah, ya kan? Itu banyak sekali terjadi domestic violence, ya kan? Karena tadinya kita sibuk di luar, tapi tiba-tiba kita sekarang mesti di rumah. Ya kan, mungkin sekarang udah mulai bebas ya kan, tapi tahun lalu ya kan ketika kita lockdown kelihatan sekali karakter kita itu seperti apa saudara. Itu udah masa-masa pengujian. Kemudian buah pelayanan kita, buah perbuatan kita, dan yang terakhir adalah buah jiwa-jiwa. Seringkali kita renungkan ya, ada satu pertanyaan dan perenungan yang saya pengen kita juga tanyakan kepada setiap kita, juga kepada diri saya sendiri. Apakah Bapak Ibu Saudara telah berbuah? Pertanyaan kedua, apakah kita masih berbuah sampai sekarang? Kita kadang-kadang suka banggain dengan buah kita di masa lalu. Oh, dulu saya rajin sekali pelayanan. Oh, dulu saya rajin berdoa. Dulu saya rajin menginjil. Apakah sekarang kita masih? Apakah nanti kita masih? Saya berdoa supaya kita terus berbuah. Amin. Dan buah kita bisa dinikmati oleh banyak orang. Amin, Bapak Ibu. Ya, terus berbuah. Dan jangan kita menjadi orang Kristen yang mandul. Karena saya percaya kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus dalam kita pasti akan berbuah. Amin. Dan buah kita itu akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, itu ketika kita tinggal dalam Yesus. Nah, apa yang terjadi kalau kita keluar? What will happen when we are out? Kita nggak mau stay di dalam, tapi kita keluar masuk. Kita keluar. Di ayat 5 jelas sekali dikatakan Bapak Ibu, sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apart from me you cannot do anything. Dan lebih mengerikan lagi adalah bahwa dikatakan kita akan dibuang seperti ranting dan menjadi kering dan kemudian akan dibakar. Ya tadi thank you ada ibu siapa tadi yang
berdoa bahwa kita mesti lakukan sesuatu karena hari-hari ini ya kan waktu semakin singkat Bapak Ibu. Dan saya sangat diteguhkan dengan message Tuhan hari ini yang tadi dibagikan. Mari kita tetap tinggal di dalam Yesus dan jangan sampai kita keluar, karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang berpikir hari-hari ini ya kan, ya saya masih punya rumah, saya masih pelayanan, saya masih punya pekerjaan, saya punya keluarga. Tapi lebih dari apapun juga saudara, kita dalam hal yang kekekalan, suatu hari kita akan dipanggil Tuhan. Ya kan, tujuan kita semuanya, mau tua, muda, miskin, kaya, ya kan, cantik, jelek, semuanya 2 kali 1. Ya kan, itu rumah sementara. Haleluya. Dan semua yang kita udah capai di dunia ini, ya kan, kita tidak akan bawa. Amen. Tapi buah yang kekal kita akan bawa adalah buah karakter kita, buah pelayanan kita, dan buah jiwa-jiwa kita. Itu kita akan bawa ketika kita bertemu dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Seringkali di masa-masa ini kita dites ya kan. Dan pada akhirnya kita tahu bahwa semua yang kita punya di dunia ini, at the end of the day, kita nggak bisa bawa. Kita berpikir kita punya banyak hal, kita berhasil, kita punya pelayanan yang luar biasa. Bahkan pelayanan pun kita nggak bisa bawa. Ya kan, masa-masa pandemi emang sangat ujian yang besar bagi gereja saat ini. Ya kan, kita nggak bisa banggain berapa banyak jemaat yang datang karena nonton di online ya kan. Dia nonton nggak nonton kita juga nggak tahu. Ya kan, kita bisa lihat dari view-nya. View-nya orang bisa nonton sebentar 10 menit, kemudian dia matiin, tapi udah dicatat sebagai 1 view. Kemudian kita bangga dengan begitu banyak view yang ada. Tapi apakah itu buah kita bisa bawa di hadapan Tuhan hari-hari ini? Saudara, jangan sampai kita keluar, tapi Tuhan mau kita masuk. Amin. Saudara, poin yang pertama, bagaimana kita bisa mengalami doa yang dijawab Tuhan adalah a connected life. Suatu hidup yang terkoneksi dengan Tuhan terus menerus. Jadi nggak keluar masuk, nggak putus nyambung, tapi terus menerus. Amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana kunci yang kedua untuk kita bisa mengalami doa kita dijawab Tuhan adalah a word-filled life. Hidup yang dipenuhi dengan firman Tuhan. Saudara, ketika saya baca ayat ini di Yohanes 4 ayat 15 ayat 4 sampai 8. Kalau saudara perhatikan, coba lihat di Alkitab saudara. Ya, tadi di ayat 4 sampai ayat 6, kalau kita lihat lagi, Yesus berkata beberapa kali kan, sampai 5 kali, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan kemudian kaitannya adalah kalau kita lihat di Alkitab saudara, itu hasilnya adalah kita berbuah ya. Kita udah bahas tadi, kita berbuah. Nah, ketika kita berbuah, buah kita apakah kita makan sendiri? Enggak, buah kita dinikmati orang ya kan. Karakter kita yang baik, yang sabar, yang penguasaan diri, murah hati, kan orang lain yang menikmati, benar? Kemudian juga buah-buah pelayanan kita melayani orang di gereja, di community, melayani orang miskin, melayani korban banjir dan sebagainya. Pelayanan kita orang lain yang menikmati. Dan kemudian juga buah jiwa-jiwa orang lain, orang itu menikmati. Nah, itu kita jadi berkat bagi orang lain, dan saya sebutnya sebagai outward blessing. Jadi ketika tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, saudara, hidup kita berbuah menjadi berkat bagi keluar. Amen. Dan itu saya percaya kita rindu untuk lakukan. Nah, itu semua dari ayat 4 sampai 6 itu hasilnya berbuah. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan kembali di ayat yang selanjutnya, itu amazing firman Tuhan. Di ayat 7 ada perubahan saudara. Dikatakan tinggal dalam aku dan apa? Firmanku tinggal dalam kamu. Jadi tadinya kan tinggal dalam aku dan aku dalam kamu kan, diulangi sampai 4 kali. Tapi kali yang kelima Yesus berkata tinggal dalam aku dan firmanku yang tinggal di dalam kamu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya adalah doa yang dijawab Tuhan. Karena Yesus berkata apa? Mintalah apa saja dan yang kamu kedai dan kamu akan menerimanya. Itu apakah itu jawaban doa? Amin. Luar biasa. Jadi saudara, dari ayat yang di paginya, ya, yang sebelumnya kita tinggal dalam Tuhan dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, outward blessing. Tapi Yesus gak mau kita cuma jadi berkat, Yesus juga mau memberkati kita. Nah, ketika kita doa kita dijawab, apakah kita senang?
Of course, kita pasti senang sekali. Bahkan, Amen. ya kan, kita berdoa, doa kita dijawab Tuhan. Kita mengalami namanya inward blessing. Hidup kita juga diberkati. Wow, kita punya Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan yang bukan hanya mau kita jadi berkat, tapi Tuhan juga mau hidup kita diberkati. Wow, He is an amazing Father. Ya kan? He is a fair Father. Dia tuh fair, saudara. Kita, banyak orang berpikir, oh Tuhan cuma mau saya buat, beri terus. Enggak. Tapi Tuhan kita tuh adil, amen. Dia tuh mau bukan hanya outward blessing kita jadi berkat bagi orang, tapi kita mengalami sendiri jawaban doa kita. Kita diberkati, kita happy, kita berbahagia, dan akibatnya adalah hasilnya apa? Kita memuliakan nama Tuhan, amen. Luar biasa, wow, amazing. Jadi ketika Yesus berani berkata, mintalah apa saja kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ini suatu statement yang menurut saya itu sangat dangerous, ya kan? Orang bisa ambil konteks ini dan kemudian, wah saya bisa minta apa saja, nanti Yesus pasti akan kasih. Tapi kan tidak seperti itu, saudara. Ada syaratnya kan, Yesus sudah kasih syaratnya. Syaratnya adalah, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Amen. Amen. Ini kondisinya, tinggal dalam aku, sudah bahas tadi, punya koneksi yang terus menerus, ya kan, a ongoing connection with Jesus. Jadi kita nggak keluar masuk dalam hidup kerohanian kita. Saya tahu kadang-kadang kita merasa down, kita merasa tawar hati, kita merasa malas berdoa, kita malas ke gereja, malas pelayanan, ya kan, kita bisa alami. Tapi kalau kita udah mulai keluar, udah mulai miring-miring, masuk lagi saudara ke dalam Tuhan ya. Jangan kita keluar masuk. Dan kemudian yang kedua adalah untuk kita mengalami jawaban doa yang tadi. Minta apa saja. Cara kedua adalah firman itu tinggal di dalam kita. Firman itu adalah di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, ya akan memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan firman Tuhan di Efesus di Hebrew 4, di Ibrani 4 ayat 12 itu lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun yang menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh dan sendi-sendi dan sumsum. Ya sangat membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi ketika Yesus berkata, mintalah apa saja, ya kan, itu akan diberikan kepadamu. Yesus nggak takut, saudara, karena dia tahu firman yang sudah kita pelajari, ya kan. Karena firman itu sendiri yang akan mengubah hidup kita. Tuhan memakai firman-Nya untuk untuk transformasi apa yang kita percaya, pikiran kita, dan at the end of the day adalah perbuatan kita dan cara hidup kita. Nah, gimana caranya, saudara, firman itu tinggal dalam kita? Gak ada cara lain. Ya kan, saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang sudah, mungkin saya nggak tahu, udah lama pelayanan, udah terjun dalam pelayanan begitu lama, ya kan. Tapi seringkali adalah saya suka back to basic. Kembali ke hal-hal yang basic. Bagaimana firman Tuhan tinggal dalam kita? Bagaimana ada banyak orang yang ambil firman Tuhan keluar dari konteks? Kita mesti lakukan 4 hal yang sangat simple dan mungkin ini kita ajarkan kepada jiwa baru, tapi saya tetap ingatkan kepada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita merasa kita tahu begitu banyak hal. Tapi Tuhan mau kita firman-Nya tinggal dalam kita, caranya kita baca, kita renungkan, kita hafal, dan yang terakhir adalah kita taat kepada firman. Amen. Kita read, we meditate, we memorize, and we obey. Saudara, nggak ada cara lain. Kita mau doa kita dijawab Tuhan, tapi kita nggak mau merenungkan firman. Mungkin kita udah baca, tapi kita nggak mau taat kepada firman. Nggak ada cara lain untuk doa kita dijawab Tuhan selain kita tinggal di dalam Tuhan dan biarkan firman itu masuk kembali dalam hidup kita. Kita renungkan siang dan malam seperti yang Yosua katakan, sehingga hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Ada kuasa yang besar, saudara. Hari-hari ini kalau ada banyak hal yang diangkat lewat pandemik ini, mari kita kembali kepada basic untuk kita membaca firman, merenungkan firman, menghafal, dan taat kepada firman. Amin. Karena apa akan terjadi, saudara, ketika firman itu tinggal di dalam kita? Ya kan? Maka your anything become a God thing. Ya kan? Apa sajanya kita itu menjadi yang sesuai firman, sesuai dengan apa yang Tuhan mau.
Ya kan, jadi kita nggak bisa minta sembarangan. Tadi kan ada transfer well, wah kita minta ini yuk, kekayaan dari tetangga gua nih, orangnya pelit banget, pindah ke saya doain pagi siang dan malam, kita doa keliling ke rumahnya. Tidak seperti itu ya Haleluya. kan. Ya kan, transfer well dari negara ini pindah ke Indonesia ya kan, tapi semua ada maksud Tuhan. Kalau itu emang Tuhan kehendaki dalam Amin. in His Amin. will, itu bisa terjadi, gak ada yang mustahil saudara. But our anything, Amin. ya kan, Amin. apa saja itu adalah yang sesuai menjadi apa maunya Tuhan. Amin. Amin. Sehingga hal-hal yang luar biasa, God's desire become our desire, God's want become our wants. Saudara, Bapak kita itu Bapak yang baik dan luar biasa. Saya udah alami ya kan, dalam perjalanan kekristenan saya dalam mengikut Tuhan, ada banyak proses yang Tuhan izinkan. Tapi ketika saya renungkan ya, dalam sebulan ini saya renungkan Yohanes 15, khususnya di ayat ini, saudara, di bagian ini, untuk saya benar-benar tinggal dalam Tuhan dan Tuhan tinggal dalam saya. Ya, saya berkata, Tuhan, saya udah berbuah nih, berbuah. Tapi Tuhan, saya mau mengalami, ya kan, saya mengalami jawaban doa-doa saya. Ketika saya flashback ke belakang, saya bisa melihat, ya kan, tapi hal-hal yang luar biasa. Ya, ini God's desire, ya kan, ketika Tuhan tuh Bapak yang baik, bener. Ada banyak hal-hal yang kecil yang bahkan saya baru ada dalam hati gitu loh. Contoh ya, ini saya alami saudara, ya kan, namanya tinggal di negara orang, ya kan, kemarin dulu kita dalam lockdown dan sebagainya. Cuma dalam hati cuma kepikir, aduh enak ya kalau bisa makan ini misalnya gitu loh. Makan apa misalnya, ya kan. Kemudian tiba-tiba jemaat ada yang WhatsApp gitu loh. Ci, ya kan, saya masakin lontong buat Cici, nanti saya kirim ya. Itu saya cuma dalam hati loh, ya kan, dalam hati cuma kepikir enak ya kalau saya bisa makan lontong. Itu kan desire hati kita. Ini hal yang simple saudara. Tapi Tuhan tuh langsung bisa pakai, ya kan. Ya, orang bisa berkata bisa aja tuh kebetulan, ya kan. Tapi buat kita, kalau kita bisa hubungan yang dekat dengan Tuhan seperti Bapa, saudara, itu kayak kita dapat, wow, saya berkata, Tuhan, Engkau baik banget gitu loh. Saya sebaru dalam hati, Tuhan udah kasih. Belum ngomong, belum didoain ya, karena kita doa minta lontong, enggak gitu, cuma ada dalam hati, cuma desire gitu loh. Tapi itulah kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu Tuhan bisa kasih hal yang kecil membuat kita itu seneng. Yaitu yang tadi saudara, bagian yang kedua, inward blessing. Bapak kita itu mau kita tuh berbahagia. Bapak kita tuh gak mau hidup kita tuh sengsara, enggak. Karena kita ketika kita berbahagia di dalam Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan, amin. Ya, tapi adalah kita tinggal dalam Tuhan. Ada banyak hal saudara, contoh hal yang simple, ya kan, cari parkir, kita udah muter cari parkir. Saya cuma bilang anak saya, yuk kita doa yuk biar Tuhan kasih parkir. Baru doa sebentar langsung di depan kita ada yang keluar. Puji Tuhan, langsung dikasih parkir, ya kan. Dan banyak hal yang lain. Dan saya alami saudara, dalam kita tinggal di luar negeri, ya kan, ada banyak orang berkata, wah enak ya tinggal di luar negeri, tapi perjuangannya itu beda gitu. Ada orang, wah lebih enak tinggal di Indonesia, kan, apa-apa ada gampang, di sini semua mesti kerjain sendiri, ya kan. Kemudian ada hal-hal yang dulu ketika kita lagi, ya kan, agak susah, ya kan, saya berdoa, Tuhan anak saya butuh ini ketika mereka masih kecil. Saya bisa pergi ke supermarket, Bapak Ibu, apa yang saya butuh, ya kan, anak saya minta, itu sale saudara. Jadi lagi diskon. Saya berkata, wow kok Tuhan tahu sih saya butuh ini gitu loh. Nah, kita memuliakan Tuhan, hal yang simple, ya kan. Mungkin dalam konteks ya cuma desire dalam hati, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita, saudara, saya punya prinsip gini, there is no small or big miracle. Every single thing yang kita alami, ya kan, kita bangun pagi, ya kan, misalnya kita, ya kan, bus kita nggak telat, ya kan, kita anak kita sehat, atau kita dapat parkir, orang kasih kita makanan yang kita lagi kepengen, contohnya, ya kan, itu buat saya bukan kebetulan, tapi buat saya itu jawaban doa, amen. Of course, itu hal yang kecil kita bisa alamin Tuhan, ya kan. Kita juga alamin Tuhan dalam doa kita dijawab dalam hal yang besar, mungkin hal dalam kesehatan kita, dalam keuangan kita, ya kan, dalam area kita, saudara, Bapak Ibu, dalam pelayanan kita berdoa buat masa depan kita, pelayanan sebagainya. Ada banyak hal besar yang Tuhan juga sudah jawab, ya kan. Tapi saya percaya saudara, dalam setiap area, ya kan, Tuhan mau kita punya koneksi yang tadi, ya kan. Kayak kita datang ke Bapak kita misalnya Bapak kita yang di dunia ini, ya kan, kita nggak cuma datang untuk hal-hal besar aja kita dijawab Tuhan, kita senang, ya kan, tapi hal yang kecil, ya kan, desire, ya kan, itu ketika kita dijawab, kita berbahagia, kita bersuka cita, amen, dan kita semakin memuliakan Tuhan. Nah,
Ada banyak kesaksian saya bisa share, tapi karena waktu saya nggak bisa share, saudara. Nah, pada kesimpulannya saya pengen bagiin begini. Ada 3 jenis orang Kristen. Saya nggak tahu Bapak Ibu di kelompok yang mana. Ya, yang kelompok yang pertama adalah disconnected Christian. Ya, kita dulu punya koneksi, tapi kita mungkin nggak terkoneksi lagi sekarang. Saya berharap tidak ada di tempat ini, ya kan? Mungkin di luar sana banyak. Ya, koneksi kita putus dengan Tuhan. Ya, mungkin kita kecewa dengan Tuhan, mungkin kita pahit dengan Tuhan, atau mungkin kita udah menjauh dari Tuhan dan hati kita tawar. Dan kelompok yang kedua adalah saya sebut sebagai DC Christian, orang Kristen yang pusing. Ya, pusing. Kenapa pusing? Karena dia suka keluar masuk yang tadi. Yesus sudah bilang sampai 5 kali, tinggal dalam aku, remain in. Ya kan, but we want to go out. Kita keluar masuk, kita masih mengaku orang Kristen, kita masih ke gereja, mungkin kita masih doa dan pelayanan. Tapi kita tahu, kalau kita mau jujur dengan hidup kita keluar masuk, ya kan? Di Yakobus 1 ayat 6 dikatakan bahwa orang yang bimbang seperti diombang-ambing oleh angin. Orang kalau kita naik kapal diombang-ambing angin, kita pusing, benar? Dan dikatakan orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Inggrisnya jelas sekali. Such people should not expect to receive anything from the Lord. Jadi kalau saudara banyak berdoa, tapi doa saudara nggak dijawab Tuhan, coba reflect. Apakah saya orang Kristen yang dizzy? Dalam arti saya suka keluar masuk. Saya nggak stay di dalam Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita menjadi orang Kristen yang kelompok yang ketiga, disciple Christian. Ini adalah orang yang taat kepada firman, dia tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia, dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Amin. Tinggal di dalam kita, saudara. Kita berdoa, sudah banyak doa kita dijawab Tuhan, tapi saya sadar ada masih banyak juga doa kita yang belum dijawab Tuhan, benar? Masih belum dijawab. Nah, saya mau kuatkan saudara, ini juga buat diri saya sendiri. Karena firman Tuhan berkata begini, you can ask whatever you desire. Mintalah apa saja, dan itu akan diberikan. It will be done. Yesus nggak pernah berkata itu akan diberikan kepadamu hari ini. Yesus nggak berkata akan diberikan kepadamu besok. Atau Yesus berkata akan diberikan kepadamu segera. Enggak, dia cuma berkata it will. Will itu kalau di bahasa Inggrisnya itu ada suatu kepastian akan diberikan. Bukan it may, ya semoga akan diberikan. Saya akan berikannya, lihat saja nanti. Tapi Yesus berkata, it will be done. Akan diberikan kepadamu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih berdoa, ya kan, saya juga masih ada pokok doa yang Tuhan masih belum jawab. Stay faithful, tetap setia. Amin, tetap tinggal dalam Tuhan. Tetap, saudara tinggal dalam Yesus, tetap berbuah yang lebat. Dan kita pasti suatu hari akan mengalami jawaban doa kita. Karena Yesus berkata, itulah namanya akan dipermuliakan. Amin. Amin. Ini renungan singkat yang saya mau bagikan pagi ini. Saya mau ambil setiap kita Bapak Ibu, kita ambil waktu sebentar. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dan kita mau refleksi hidup kita di hadapan Tuhan. Kita banyak berdoa, kita udah spend banyak waktu berdoa. Mungkin ada doa-doa yang Tuhan belum jawab. Saya berdoa pagi ini supaya Roh Kudus yang bicara dalam hati kita. Kalau engkau mungkin disconnected, ya kan, engkau tidak terkoneksi dengan Tuhan, mari kita kembali, komit kembali kepada Tuhan. Dan seringkali saya amati ada paling banyak kelompok orang Kristen adalah kelompok yang kedua. Kita kelompok orang Kristen yang DC, kita pusing. Karena kita keluar masuk. Sebentar kita di dalam, sebentar kita ikuti apa yang kita mau. Amen. Jika kondisi tidak seperti yang kita rindukan, kita keluar dan kita kemudian kita muter-muter. Ketika masalah udah makin banyak, kita balik lagi, kita tinggal lagi dalam Tuhan. Kita keluar masuk. Komitmen kita mungkin on and off, kita in and out. Doa kita juga in and out. Baca firman kita juga in and out. Kadang baca, kadang enggak. Kadang kayak seperti baca koran. Doa kita juga in and out. Tapi kalau itu adalah engkau, mari biar Roh Kudus saat ini yang kembali supaya kita datang recommit, supaya kita menjadi orang Kristen murid.
Apapun yang terjadi di sekeliling kita, baik doa kita dijawab nggak dijawab Tuhan, kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan biar firman Tuhan tinggal di dalam kita. Dan kita percaya suatu hari Yesus berkata, minta apa saja akan diberikan kepadamu. Karena apa yang kita minta sudah sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan Yesus juga Bapa kita yang baik. Dia rindu, kerinduan hati kita yang paling dalam, yang kita mungkin gak pernah nyatakan kepada orang lain. Mungkin kita juga belum doakan. Tapi Yesus juga mau jawab, karena dia rindu membuat kita berbahagia. Dia rindu membuat kita happy sebagai anak-anaknya, karena dia Bapa yang baik. Saudara, mari ambil waktu 1 menit ini kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Dan saya berdoa biar firman ini yang bisa bicara dengan kita. Membuat kita semakin setia melayani Tuhan. Semakin setia tinggal di dalam Tuhan. Semakin setia untuk merenungkan dan biar firman itu menjadi daging dalam hidup kita. Thank you Lord. Bapak, hambamu sudah selesai berbicara Tuhan. Hambamu cuma berdoa biar firman yang sederhana yang mungkin kami sudah pernah dengar berkali-kali. Tapi biar Roh Kudus memberikan sesuatu yang baru, memberikan kesegaran yang baru bagi kami, bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan di pertemuan doa pagi ini Tuhan. Ada begitu banyak doa-doa yang kami sudah panjatkan Tuhan. Kami mau percaya Tuhan bahwa janji-Mu berkata, ketika kami memintanya Tuhan di dalam nama-Mu, Engkau akan memberikannya kepada kami Tuhan. Sehingga penuhlah sukacita kami Tuhan di dalam Engkau dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan secara online maupun di Zoom meeting pagi ini Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, biar segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, Bapa kami yang baik Tuhan. Dan kami mau siapkan hati kami Tuhan di minggu-minggu ini Tuhan, menyambut Jumat Agung Tuhan dan juga Paskah. Karena kami tahu Bapa bahwa hidup di dunia ini tidak lama lagi Tuhan, tidak lama lagi Kau akan datang. Dan biar hidup kami Kau dapati berbuah-buah lebat Tuhan, menghasilkan buah karakter, menghasilkan buah pelayanan, terlebih dari semuanya Tuhan, buah jiwa-jiwa Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi keluarga kami yang belum mengenal Engkau Tuhan, bagi orang-orang kami layani yang belum mengenal Engkau Tuhan, biar mereka Bapa bisa mengenal bahwa Yesus telah mati bagi mereka dan hidup mereka punya keselamatan di dalam Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, siap kita yang percaya dan berkati, kita katakan amen.